Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya, Muhammad Iqbal Prayoga. Saya di sini akan mengikuti tugas-tugas yang diberikan BKPSDM Kabupaten Cirebon, yaitu pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Muhammad Iqbal Prayoga. Saya kepala sekolah SDIT Nur Hidayah di Kecamatan Kelangenan. Di sini saya akan menjadi pemimpin yang transformasional dan saya akan melakukan aksi berupa presentase yang setelah saya pelajari dari beberapa modul yang saya dapati oleh instruktur BKPSDM Kabupaten Cirebon. Tema yang saya usung adalah rencana aksi perubahan kepemimpinan transformasional cermin akhlak Rasulullah sebagai strategi umpan balik bagi lingkungan di SDIT Nur Hidayah sesuai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa yang akan saya bahas terkait yang setelah saya pelajari dan saya akan ulas sampai Bapak Ibu paham. Pertama, yaitu mengidentifikasi prioritas perubahan. Yang kedua, definisi tujuan perubahan. Yang ketiga, analisis sumber daya. Yang keempat, rancangan aksi perubahan. Dan yang kelima adalah evaluasi pengukuran keberhasilan. Dan saya akan tutup dengan kesimpulan di akhir nanti. Baik, di sini saya tampilkan profil sekolah saya di SDIT Nur Hidayah yang saya pimpin. SDIT Nur Hidayah merupakan lembaga pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter yang Qur'ani, bergenerasi Cirebon sesuai visi misi yang ada pada kami. Kami merupakan sekolah full day yang berinduk pada kurikulum Kemendikbud dan Kemenag, karena kami di sini mengadopsinya pembelajaran dari SD dan juga dari MI. Maka kami mengeluarkan 3 ijazah berupa ijazah TPQ, DTA, dan SDIT sendiri. Maka pembelajaran kami juga berkolaborasi antara pelajaran dinas dan pembelajaran depak, yaitu pembelajaran agama, baik PAI, Al-Quran Hadis, Fikih, dan yang lain-lain. Berhubung kami swasta, maka kami mengembangkan sendiri potensi yang bisa mencapai tujuan kami dalam mengembangkan pendidikan yang baik. Seperti kami melakukan pencapaian-pencapaian setiap semester, setiap tahun, kemudian kami mengembangkan pengontrolan per tiap hari. Anak-anak dituntun agar bisa mencapai capaian-capaian dinas maupun depaknya. Kami mencanangkan agar siswa-siswi dapat mengembangkan iptek-imtek serta kebudayaan kearifan lokal Cirebon. Karena kami hidup di lingkungan Cirebon, maka seyogyanya kami akan tuntun bagaimana siswa-siswi tersebut dapat menjunjung tinggi baik adab, karakter, maupun kultur budaya yang baik yang telah melekat pada leluhur kita, sehingga kita dapat menyalurkan kebaikan kembali kepada orang lain dan juga adik-adik kita. Baik, di sini saya akan mendefinisikan tujuan perubahan. Yang pertama, tujuan kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, serta sekolah berbasis multimedia. Kami mencanangkan sekolah itu karena kami full day, maka kami harus mengemas bagaimana sekolah itu menyenangkan bagi anak-anak, karena anak-anak dari pagi sampai sore. Maka dengan cara pendidikan yang menyenangkan, yang aktif, kondusif, asri, nyaman, itulah yang perlu kami tetapkan.
Dan juga kami melakukan sekolah berbasis multimedia. Kami juga dibekali dengan berbagai ilmu komputer dan juga ilmu-ilmu yang lain yang sangat penting di era 520 ini. Yang kedua adalah menumbuhkan kegemaran membaca, memahami, menghafal Al-Quran, serta motivasi peserta didik untuk berperilaku Islami dalam kehidupan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kami menuntun siswa-siswi agar mereka menghafal Al-Quran sesuai metode yang kami berikan, baik metode qiraati maupun metode umi ataupun metode tabarok yang kami berikan, agar mereka setelah keluar dari SD mereka mempunyai bekal baik untuk di rumah maupun di masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga kearifan budaya lokal, baik seni, tari, musik maupun tata krama luhur yang baik. Kami mempunyai sumber daya manusia baik dari guru maupun yang lain yang baik. Kami canangkan mereka untuk melatih anak-anak siswa tari, seni, dan lain-lain hal. Dan alhamdulillah kami selalu mengkaitkan dengan kegiatan pekan kreativitas siswa yang dilakukan setelah PTS atau STS. Dan juga kami menampilkan hal-hal serupa. Analisis sumber daya, yang pertama kita melihat dari sumber daya manusia, yaitu seorang kepala sekolah sendiri, tenaga kependidikan, peserta didik, dan semua warga yang ikut campur, ikut andil dalam kegiatan sekolah, maka kami akan perdayakan orang tersebut dengan sebaik-baiknya mungkin. Dan kami dengan berjalan atau menyambung silaturahim dengan yang baik, kami akan menghasilkan kerjasama yang baik. Kemudian kita mempunyai sumber daya alam, yaitu pepohonan, tanaman hias, air mengalir yang jernih, sehingga membuat nyaman pembelajaran di sekolah. Kemudian kita punya bangunan yang bagus, nyaman, serta rindang. Kemudian kita juga punya modal usaha, komite, PGRI, K3S, KKG, KGA, dan KGO. Kami juga punya modal finansial karena kami punya kantor swasta, maka kami ada dari SPP juga. Kemudian kita juga tetap berkolaborasi dengan pihak luar, yaitu komunitas, baik pendidikan maupun non-pendidikan. Baik, selanjutnya adalah rencana aksi perubahan yang akan saya paparkan. Pertama, saya selalu mengedepankan berdiskusi dengan guru, yayasan, dengan yang lain-lain hal, karena di sini saya bukan sebagai sistem tunjuk, tapi saya berbaur, berbareng dengan mereka supaya mereka termotivasi bahwasanya seorang pemimpin itu bukan selalu tentang perintah, tetapi tentang bagaimana mengayomi, memberikan arahan, bimbingan yang baik sesama manusia dan anggota. Yang kemudian kami membentuk tim. Kami mempunyai kegiatan seperti TTQ, tahsin, tilawah, tahfiz dengan berbagai levelnya. Kemudian kami juga punya ekstrakurikuler lain seperti silat, bahasa Inggris, dan juga lain-lain. Kemudian kita juga punya target per semester, baik pelajaran dinas maupun pelajaran dapatnya. Kemudian kita melakukan kerjasama dengan murid dan pegawai untuk di sekolah itu agar melakukan pembiasaan yang baik seperti zikir pagi, sholat duha, sholat zuhur, makan, dan zikir petang bersama. Kemudian kami juga selalu menginfokan kepada wali murid untuk mendisiplinkan siswa, baik memakai sepatu dengan tertib, kaos kaki, atribut yang lainnya, emblem yang lainnya, dan juga dalam keadaan rapi, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang keempat, kami juga berupaya bekerja sama dengan wali kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengembangkan program-program yang ada di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler. Dan kami mengedepankan adab karena sekolah kami berpijak pada sekolah yang berkarakter. Kami punya branding bahwasanya sekolah kami unggulan, berprestasi. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Kami mempunyai capaian per bulan,
minggu, per semester, bahkan per hari. Kami punya capaian-capaian, punya arsip sendiri, dan kami pelaporkan kepada wali murid agar wali murid tidak melihat hasilnya itu dari rapot saja, tapi dari per minggu, per bulan, mereka bisa melihat perkembangan anaknya sudah sampai mana. Langkah kedua adalah kami juga membekali dengan IHT IKM yang dilakukan di awal semester, baik semester ganjil maupun genap. Kemudian juga kami selalu saling support antara yayasan dengan komite dengan yang lain. Kemudian kami juga melakukan pemantauan baik bentuk kerja maupun portofolio yang lain. Di sini kami mengedepankan bagaimana antara hubungan kepemimpinan dengan guru dengan wali murid itu berkesinambungan. Kami juga selalu mengontrol kegiatan per hari. Bahkan kami setelah pulang mengajar, kami sering mengevaluasi sendiri, baik secara personal maupun secara tatap langsung. Nah, setelah selesai dengan apa yang saya paparkan, saya akan sedikit menyimpulkan bahwasanya program tersebut dengan kepemimpinan transformasional tidak akan berjalan kalau dari seorang pemimpinnya saja tidak mencerminkan dengan baik. Sebagaimana tema yang saya usung adalah cerminan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu adalah khuluqul Quran. Akhlak Quran. Rasulullah itu Quran yang berjalan. Maka seorang pemimpin harus punya cermin yang baik. Baik dari hatinya, pikirannya, tingkah lakunya, perkataannya, dan lain-lain hal. Maka itu sangat penting. Sebagai figur, sebagai uswatun hasanah, seorang kepala sekolah harus memiliki figur yang baik. Kemudian melalui program ini dapat diharapkan, pertama, hubungan antara guru, wali murid, dan juga yang lain itu berkolaborasi dengan baik. Ya. Kemudian kami harap juga karakter berbudi pekerti yang luhur, baik di sekolah maupun di luar. Kemudian pembelajarannya menarik, dan yang pastinya kami akan mengkondisikan berbagai macam strategi dan model untuk mengembangkan siswa, baik secara kebutuhan pembelajaran maupun kebutuhan mental. Dan kami juga menghimbau siswa-siswi agar tidak ada terjadinya bullying di antara rekan maupun baik secara fisik maupun secara verbal. Itu presentasi yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Bila ada yang bertanya silakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.